Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan memaparkan laporan praktikum mengenai titrasi redox. Saya Nisa Nurfiti Sutisna, NIM 190106003. Nah, tujuan dari praktikum titrasi redox ini yaitu yang pertama, untuk menentukan normalitas larutan baku sekunder iodium dan natrium tiosulfat. Kemudian yang kedua yaitu menentukan kadar larutan metampiron secara iodimetri. Prinsip percobaan pada praktikum titrasi redox ini yaitu penentuan kadar metampiron dalam sediaan obat dengan metode iodimetri. Metode ini berdasarkan reaksi redox dengan cara titrasi langsung, di mana antalgin tablet sebagai zat uji dengan I2 sebagai larutan baku yaitu titran. Terakhir ditandai dengan perubahan warna indikator dari larutan tidak berwarna menjadi larutan ungu biru. Untuk reaksi yang terjadi itu bisa dilihat ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada teori dasar. Titrasi redox berdasarkan pada perpindahan elektron antara titran dengan analit. Jenis titrasi biasanya menggunakan potensiometri untuk mendeteksi titik akhir. Nah, jadi titrasi redox ini adalah titrasi yang melibatkan proses oksidasi dan reduksi dalam titrasi redox. Bahasanya itu menggunakan potensiometri untuk mendeteksi titik akhir. Pada analisis stratimetri atau polimetrik itu untuk mengetahui saat reaksinya itu sempurna dapat dipergunakan suatu zat yang disebut dengan indikator. Kemudian yang selanjutnya yaitu titrasi langsung yaitu iodimetri, yaitu titrasi yang menggunakan larutan baku I2 dipakai sebagai titran. Nah, larutan baku I2 ini dipakai sebagai titran yaitu untuk mengoksidasi analit. Yaitu caranya ini dipakai sebab iodiumnya sendiri itu merupakan oksidator yang lemah. Kemudian larutan iodium juga digunakan sebagai zat penetrasi yaitu sebab iodiumnya itu merupakan oksidator yang lemah sehingga dapat mentitrasi zat-zat yang merupakan reduktor kuat. Nah, kemudian iodium juga digunakan oleh masyarakat yaitu sebagai antiseptik. Nah, kemudian pada gambaran di samping ini yang disebut dengan metampiron. Nah, kemudian nama kimianya itu natrium 2,3 dimetil 1 fenil 5 pirazolon 4 metianeosulfonat. Nah, kemudian rumus molekulnya C13H16NaO4SH2O. Nah, berat molekul pada metampiron ini 315,37. Pemberiannya ini serbuknya hablur, putih, dan putih kekuningan. Kemudian metampiron ini mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,01%. Nama saya Helena Kasari. Di sini akan menyebutkan alat, bahan, dan juga prosedur. Pertama itu ada alat yang digunakan ada beker gelas, buret, gelas ukur. Selanjutnya ada kaca arloji, klem, kertas perkamen, labu Erlenmeyer. Ada pipet tetes, pipet volumetri, dan juga statif. Selanjutnya yaitu bahan. Di sini ada asam sulfat, asam klorida, arsen trioksida, aquades, indikator kanji, iodium, kalium iodidat, metampiron, metil jingga, natrium hidroksida, dan juga natrium karbonat. Selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur yang pertama, kita akan melakukan pembuatan larutan iodium 0,1 N. Pertama kita timbang iodium sebanyak 7 gram dalam botol timbang. Kemudian ditimbang juga Ki sebanyak 18 gram. Setelah itu Ki dilarutkan menggunakan 50 ml aquades. Setelah itu dituangkan ke dalam gelas kimia yang berisi 7 gram iodium. Kemudian diaduk hingga larut. Setelah itu dipindahkan ke dalam labu ukur untuk diencerkan menggunakan air sebanyak 500 ml, kemudian dikocok hingga itu pembakuan larutan baku iodium 0,1 N.
Yang pertama itu ditimbang arsen trioksida sebanyak 15 mg di dalam botol timbang, kemudian dipindahkan ke dalam gelas kimia 500 ml untuk dilarutkan dengan 20 ml NaOH dengan sedikit pemanasan dan diencerkan dengan 40 ml Aquades. Selanjutnya itu ditambahkan 2 tetes metil jingga dan ditetesi asam klorida encer sampai warna larutan berubah dari kuning menjadi jingga. Setelah itu ditambahkan lagi 2 gram natrium biokarbonat dan diencerkan dengan 50 ml Aquades. Setelah itu ditambahkan 3 ml larutan kanji dan setelah itu dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N hingga larutan berubah menjadi warna biru yang stabil. Prosedur yang terakhir yaitu penetapan kadar metampiron, yaitu dengan ditimbang metampiron sebanyak 400 mg, lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 200 ml untuk dilarutkan ke dalam 5 ml air. Setelah itu dititrasi dengan larutan iodium baku 0,1 N dan hingga larutan berubah warna menjadi ungu biru. Saya Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pengamatan. Yang pertama adalah pembuatan larutan baku I2 dengan KI yang digunakan adalah 18 gram, dilarutkan dengan Aquades 50 ml. I2 yang digunakan adalah 7 gram, kemudian diencerkan dengan Aquades sampai 500 ml. Selanjutnya ada pembakuan larutan I2 dengan menggunakan massa AS2O2 sebanyak 15 mg, dilarutkan dengan NaOH-nya 20 ml, kemudian diencerkan dengan Aquades 40 ml, ditambahkan metil jingga 2 tetes, ditambahkan natrium karbonat 2 gram, kemudian ditambahkan Aquades 50 ml, kemudian ditambahkan larutan kanji 3 ml, kemudian dititrasi dengan larutan I2 menjadi 50 ml, kemudian terjadi perubahan warna menjadi warna biru. Selanjutnya, volume I2 yang dipakai adalah 4,08 ml dengan normalitas I2 yaitu 0,0742 N. Selanjutnya adalah penetapan kadar metampiron. Metampiron yang digunakan adalah 400 ml, air digunakan 5 ml, kemudian dititrasi dengan I2 50 liter. Warna yang terbentuk adalah ungu biru dan juga volume I2 yang dipakai adalah 24,73 ml dan kadar metampironnya adalah 80,6%. Saya Dini Rahmawati akan menjelaskan bagian perhitungan, di mana yang pertama itu menentukan konsentrasi I2. Telah diketahui bahwa massa dari AS2O3 sebesar 15 mg, volume yang dipakai pada titrasi yang pertama itu sebesar 4 ml, titrasi kedua 4,2 ml, dan titrasi ketiga yaitu 4,05 ml. Yang ditanyakannya itu normalitas I2 menggunakan rumus berat AS2O3 dikali 0,1 dibagi volume iodium dikali 4,946, di mana hasilnya didapat pada titrasi yang pertama normalitasnya sebesar 0,0758 N. Selanjutnya pada titrasi yang kedua yaitu normalitasnya sebesar 0,0722 N. Dan untuk titrasi yang ketiga didapatkan normalitasnya sebesar 0,0748 N, sehingga rata-rata normalitas I2 didapat sebesar 0,0742 N. Selanjutnya yaitu perhitungan kadar metamporin dalam persen, di mana telah diketahui bahwa titrasi yang pertama itu volumenya yang digunakan sebesar 24,4 ml, volume yang kedua yaitu sebesar 25 ml, dan volume yang ketiga sebesar 24,8 ml. Yang ditanyakan yaitu kadar metamporin dalam persen. Untuk menjawabnya menggunakan rumus volume iodium dikali normalitas iodium dikali berat ekuivalen metamporin dibagi massa metamporin dikali 100%, sehingga pada titrasi pertama itu didapat kadar sebesar 79,51%, titrasi kedua didapat sebesar 81,47%, dan titrasi ketiga didapat kadar sebesar 80,82%, sehingga rata-rata kadar metamporinnya itu didapat sebesar 80,6%. Saya Fitriana Fajriah. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah titrasi redoks berdasarkan pada pemindahan elektron antara titeran dengan analit. Jenis titrasi ini biasanya menggunakan potensiometri untuk mendeteksi titrasi akhir. Sebelumnya, titrasi redoks adalah titrasi yang melibatkan proses oksidasi dan reduksi.
Pada titrasi ini melibatkan iodium, maka dilakukan dengan cara secara langsung. Titrasi langsung atau disebut juga titrasi iodometri larutan baku iodium dipakai sebagai titrat atau titran untuk mengoksidasi analit. Cara ini dipakai dikarenakan disebab iodium sendiri merupakan oksidator yang lemah. Langkah yang pertama ialah dilakukan pembuatan larutan baku I2 0,1 normal dengan cara I2 murni ditimbang sebanyak 7 gram di dalam botol. Selanjutnya, KI ditimbang sebanyak 18 gram dimasukkan ke dalam botol dan KI dilarutkan dalam 50 ml Aquades pada gelas kimia. Kemudian, I2 yang telah ditimbang ditambahkan lalu campuran diaduk hingga semuanya larut. Setelah itu, campuran yang telah larut dipindahkan ke dalam labu ukur. Lalu diencerkan dengan air hingga volumenya menjadi 500 ml. Kemudian dikocok hingga sampai homogen. Langkah terakhir yaitu disimpan dalam botol yang gelap dan diberi etiket. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu pembahasan pembakuan larutan baku I2 0,1N. Yang pertama yaitu pemanasan NaOH dilakukan dengan tujuan yaitu untuk membuat sampel mencapai suhu yang tepat secara cepat. Kemudian metil jingga berperan sebagai sebagai indikator untuk membantu terjadinya perubahan warna pada larutan. Kemudian asam klorida digunakan untuk merupakan asam yang lebih kuat, maka akan memberikan hasil yang lebih baik oleh karena titik akhir yang jelas. Kemudian fungsi penambahan kanji untuk membentuk senyawa kompleks dengan iodium. Rata-rata normalitas sebesar 0,0742 N. Kemudian penetapan kadar metampiron. Metampiron ini adalah derivat pirazolon yang mempunyai efek analgetika antipretika yang kuat. Metampiron digunakan sebagai analit, sementara iodin digunakan sebagai titran. Rata-rata kadar metampiron ini adalah sebesar 80,6%. Kadar ini diperoleh sesuai dengan ketetapan farmakope, di mana metampiron mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,01%. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.